Halo semuanya, selamat datang di channel Bang Chef 7. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. Oke, di video kali ini saya akan membahas alur cerita anime yang berjudul Aoashi. Yaitu kisah pemain sepak bola berbakat yang mengejar mimpinya di Tokyo. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah burung gagak yang terbang mengelilingi lapangan sepak bola. Di dalam lapangan tersebut terjadi pertandingan antar anak SMP. Dan ada anak yang sangat menonjol yang bernama Aoashito. Dia adalah penyerang yang selalu berambisi mencetak gol. Lalu Ashito dihampiri kiper musuh. Kiper tersebut ternyata mengejek Ashito hingga membuatnya marah. Ashito tanpa pikir panjang, langsung menghajarnya. Ibunya yang saat itu juga menontonnya sangat marah. Efek dari perbuatannya, membuat Ashito tidak dapat beasiswa untuk masuk ke SMA yang dia inginkan. Dan juga timnya kalah telak, karena Ashito pemain satu-satunya yang paling menonjol di tim itu. Dia sadar telah melakukan kesalahan fatal. Lalu diperlihatkan seorang laki-laki parubaya yang terlihat biasa-biasa saja. Dia bernama Fukuda, dia seorang pelatih di klub sepak bola ternama. Saat ini dia menunggu Ahito yang tengah berlari. Ashito yang merasa frustasi telah 2 kali mengelilingi jalan tersebut. Saat Ashito mulai jatuh pingsan, diperlihatkan masa lalu Ashito. Dia seorang anak yang konyol dan penuh ambisi, dia juga sangat egois. Ashito selalu menjadi orang buangan karena sifat egoisnya, dan hanya teman sekolahnya yang pertama kali mau menerima dirinya. Dan ketika Ashito terbangun, hari telah sore, tepat di pinggir pantai, Fukuda di sana dan melakukan trik kecil sepak bola. Ashito diberi petunjuk dan sedikitpun Ashito tidak mengerti, hingga malam hari Ashito belum menguasai teknik tersebut. Sebelum Fukuda pergi, dia menanyakan kepada Ashito saat tadi dia mencetak gol untuk timnya. Ternyata Ashito ingat 100% tentang posisi lawan dan timnya, padahal hanya orang yang sangat jeniuslah yang hanya bisa mengingat kejadian yang telah berlalu dengan sangat akurat. Fukuda menyadari ada yang spesial di tubuh Ashito. Fukuda sangat tercengang, dia istirahat di pinggir jalan dan terus memikirkannya. Bagaimana anak SMP bisa mengingat 22 posisi pemain dengan sangat detail. Dan di malam hari Ashito tidak kunjung pulang, dia terus latihan di sana hingga dia bisa menguasai tekniknya. Fukuda juga terbangun dan takjub melihat perkembangan Ashito. Fukuda memiliki ambisi untuk menaklukkan dunia dengan klub yang dia buat. Dia memberikan surat undangan untuk Ashito, yang akan digelar di Tokyo 10 hari lagi. Hari-hari berikutnya Ashito jalani seperti biasanya. Bersekolah, bermain sepak bola. Ternyata ibunya tidak setuju jika Ashito mengikuti undangan dari Fukuda, karena Tokyo sangat jauh dari desanya dan memerlukan banyak biaya. Tiba-tiba kakaknya Ashito yang bernama Sun menemuinya. Sun ingin adiknya untuk mengejar mimpinya. Dia juga menjelaskan siapa Fukuda yang telah menundangnya. Fukuda bergabung di sekolah sepak bola Esperion di usia 18 tahun. Dan menjadi pemain inti pada usia 20 tahun. Fukuda bermain di liga terbaik di dunia, yaitu La Liga Spanyol. Fukuda pemain jenius dan cepat berkembang dan terkenal di dunia. Dan setelah Fukuda pensiun dia menjadi manajer tim remaja. Sun memberikan uang untuk Ashito. Guna biaya dia ke Tokyo yang jaraknya sangat jauh. Singkat cerita, Ashito sampai di Tokyo. Tepatnya di sekolah sepak bola Esperion. Ashito sangat takjub melihat lapangan yang begitu bagus. Secara tak sengaja Ashito menjatuhkan beberapa alat tes sepak bola. Oh. Kamida. Ternyata wanita itu adalah adiknya Fukuda, dia bernama Hana. Ternyata Hana sangat baik. Dia memberitahu hal apa saja yang harus Ashito lakukan sebelum tes nanti. Dan saat tes dimulai, ada beberapa pelatih yang terlihat sangar. Di sana ada Fukuda juga. Jantungnya Ashito berdetak kencang, dan ditambah lagi, ketika mereka mengetahui kalau yang diterima masuk di Esperion sangatlah sedikit, dan saat tes berlangsung, Ashito belum sepenuhnya optimal, karena sifatnya yang egois membuat beberapa peluang gagal. Apalagi lawannya tidak imbang. Tetapi Ashito memiliki keistimewaan. Dia seolah-olah bisa melihat semua orang yang ada di lapangan, tetapi dia belum bisa menyadarinya. Matanya seperti mata gagak yang terbang dari atas. Dan saat Ashito mengikuti firasatnya, dia benar-benar bisa membaca situasi di lapangan.
Tes hari ini telah berakhir. Semua peserta istirahat di kantin. Dan lucunya ketika Ashito ingin tambah makanan, Hana di sana sedang membantu menjaga kantin. Singkat cerita, Ashito lulus ujian pertama, lalu Ashito dan peserta lainnya yang telah lolos akan mengikuti tes selanjutnya. Ashito mulai melakukan pendekatan dengan teman seperjuangannya. Dan itu adalah nilai plus untuk seorang pemain sepak bola, karena membangun relasi sangat penting. Ternyata Ashito dan timnya akan melawan tim Espeon yang berada satu level di atas mereka. Tentu saja mereka merasa ragu dengan kemampuannya, tetapi tidak dengan Ashito. Dia sangat percaya diri. Dan saat ronde pertama, Ashito dan lainnya merasa mudah melawan mereka. Tim Espeon seperti sengaja mengalah dengan juniornya. Dan tiba-tiba tim Espeon mengeluarkan energi yang sangat kuat. Dan segera kondisi berbalik arah. Tim Espeon sangat mengerikan. Ashito mendapatkan ejekan dari seniornya yang bernama Akutsu. Perkataan yang sangat menusuk hati. Dan saat babak kedua, pelatih Fukuda ternyata menyuruh tim Espeon untuk kembali ke posisi yang sebenarnya. Karena sebelumnya, mereka bertanding dengan bertukar posisi, bek jadi penyerang, dan semuanya ditukar sekra acak. Ketika Ashito dan timnya mengetahui itu, mental mereka jadi down. Tetapi karena Ashito teringat kakaknya yang telah memberikannya biaya untuk kesini, apalagi ibunya yang tahu anaknya gagal pasti nanti tak akan sangat sedih. Dia tetap semangat, dan mulai menunjukkan aura positifnya. Dan saat pertandingan dilanjutkan, mereka banyak sekali kebobolan. Hal itu tidak membuat Ashito berhenti berusaha. Dan sikapnya itu, Ashito pertama kali mendapatkan dukungan dari orang-orang yang menonton. Dan ketika waktu kurang 3 menit lagi, Ashito berusaha. Tiba-tiba keistimewaannya muncul, dia seperti bisa melihat semuanya dari atas. Instingnya sangat kuat. Dan akhirnya Ashito bisa mencetak gol. Setelah pertandingan berakhir, semua peserta melakukan sesi wawancara terakhir. Setelah semuanya selesai, Ashito pulang ke rumah dan banyak temannya yang berkumpul. Tiba-tiba Ashito teringat kalau Hana pernah memberikan surat untuknya. Ternyata isi surat itu berisi soal jadwal dan menu makan yang bagus untuk tubuh. Ternyata ada surat dari klub bola Espeon dan memberi tahu hasilnya. Ashito telah lulus, dan akan segera pindah ke Tokyo. Tetapi dari hal baik itu, Ashito merasa kalau ibunya tidak mendukungnya. Padahal tidak, ibunya sangat mendukungnya tetapi dia tidak mengutarakan sepenuhnya. Ketika ibunya pulang dari kerja, Ashito tak sengaja bertelepon dengan Hanya dan mengatakan, seketika ibunya langsung masuk dan seolah-olah tidak mendengar apa yang dikatakan Ashito. Ibunya bersikap marah kepada Ashito dan kakaknya, karena berteleponan di jam malam. Semuanya berjalan dengan cepat hingga saatnya Ashito berangkat ke Tokyo. Dan pada akhirnya Ashito tidak sempat memberitahu perasaannya kepada ibunya. Ashito juga berpamitan kepada teman sekolahnya untuk terakhir kalinya. Dan untuk ke stasiun Ashito diantar kakaknya, ternyata teman sekolahnya tadi telah menyusul Ashito dan mengantarkannya sampai di stasiun. Karena bagaimanapun Ashito satu-satunya orang dari desa ini yang masuk ke sekolah sepak bola istimewa. Walaupun semuanya dalam kesedihan, Ashito menahan air matanya hingga dia memasuki kereta. Di dalam kereta Ashito membuka hadiah dari ibunya, ada sebuah surat yang ditulis, bahwa ibunya telah mengetahui perasaan putranya, dan ingin Ashito berjuang demi mimpinya. Ibunya telah membelikan sepatu sepak bola yang baru, dan masih seru kelanjutannya, jadi tunggu part selanjutnya. Terima kasih.